Halo semuanya, selamat datang di podcast atau lebih tepatnya Siniar Belas Menit. Dan di episode ini kita akan ngomongin soal video gue yang kemarin, soal ada potensi bahwasanya Sintayong itu diganti. Setelah gue bikin video itu, gue berpikir lagi, ternyata pikiran gue yang baru ini adalah pada akhirnya, nih gue minta maaf banget, pada akhirnya gue yakin 1000% Sintayong akan diganti oleh pelatih Eropa atau pelatih Belanda setidaknya. Kenapa? Kita akan bahas di podcast atau lebih tepatnya Siniar Belas Menit. Oke teman-teman, kita akan membahas lagi soal timnas Indonesia yang banyak diasporanya. Kenapa bisa banyak diaspora? Karena Erick Thohir pengen prestasi secara singkat gitu ya. Atau kita juga pengen prestasi secara singkat, kita juga pengen. Kita pengen juga masuk Piala Dunia, kita juga pengen masuk Piala Asia, atau setidaknya kita pengen masuk ke Olimpiade tahun sekian. Permasalahan yang ada di skuad timnas Indonesia yang sekarang adalah banyak diasporanya dipimpin oleh satu orang yang bukan diaspora, bukan orang Indonesia, bukan orang Eropa, tapi orang Korea Selatan. Dan sayang banget Sintayong nggak bisa berbahasa Inggris. Dan di situ menurut gua jadi satu-satunya kendala yang sangat terbesar ada di timnas Indonesia. Kenapa gua bilang kayak gitu? Ya lo lihat aja lah wawancara-wawancara yang ada di YouTube. Wawancarai seorang pemain tim nasional Indonesia, pas ditanya kendala pelatih sekarang tuh apa, gue yakin mereka pasti bilangnya adalah bahasa. Dan mereka selalu membalikan kata bahasa tersebut menjadi ya kita punya penerjemah juga kok pada akhirnya katanya. Tapi ya itu adalah keluhan-keluhan pemain. Jadi para pemain diaspora mengeluhkan soal bahasa yang dipakai oleh Sintayong. Padahal bahasa Inggris tuh nggak susah. Seriusan deh, bahasa Inggris tuh nggak susah. Bahasa Indonesia pun nggak susah. Tapi ya Sintayong udah kelewat tua, jadi dia nggak mau ribet juga hidupnya gitu. Gue pengen kerja aja lah. Gue nggak mau nambah-nambah kerjaan gue dengan belajar bahasa Inggris. Tapi ya, setelah video gue yang kemarin soal potensi Sintayong akan digantikan oleh pelatih Belanda, sekarang kita bakal lihat siapa pelatih Belanda yang mungkin cocok untuk melatih timnas Indonesia. Menurut gue nih, ada beberapa pelatih, bisa saja Ten Hag atau Ole Gunnar Solskjaer, atau yang paling gue pengen ya, yaitu adalah Louis van Gaal. Tapi udah terlalu tua sih kalau Louis van Gaal. Tapi intinya pelatih Eropa itu sangat-sangat memungkinkan sekali untuk bisa menukangi timnas Indonesia. Atau mungkin Thomas Doll bisa jadi pelatih utama dari timnas Indonesia. Tapi sayangnya Thomas Doll tidak membuktikan dengan baik. Dia melatih Persija Jakarta itu baik sekali. Cuma pemain-pemainnya aja yang buruk. Bahkan dia bisa bawa Persija Jakarta di posisi kedua, peringkat kedua itu bagus banget. Atau mungkin opsi yang paling baik adalah pelatih Eropa yang nggak pernah menginjakan kaki di Indonesia. Karena kalau mereka pernah melatih klub Indonesia biasanya akan hancur-hancuran. Kayak Simon McManamy ketika menukangi timnas Indonesia itu parah banget, hancur-hancuran banget. Rico Simonjuntak ada di situ, Ritani di situ, terus juga Lele Valier di situ, dan itu adalah kehancuran dan kemunduran persepak bola Indonesia menurut gua. Jersinya juga jelek banget. Ketika itu ada masih ikatan kontrak ya dengan Nike. Menurut gua itu jelek banget. Setelah itu kita masuk ke jersey Mills dan masuk ke jersey Erspo, Pada akhirnya gue mikir setelah video yang kemarin upload tayang, mau nggak mau ya, udah pasti Sintayong itu nggak terelakkan pasti akan diganti mau gimana pun. Mau dia bawa Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia, mau dia bawa Indonesia ke Piala Asia, mau dia meningkatkan jauh lebih tinggi prestasi Indonesia di kancah dunia pun, kita akan tahu pada akhirnya Sintayong ini akan diganti juga gitu. Karena kendala bahasa dan taktikal yang menurut gue terlalu lampau. Bermain bertahan itu bukan permainan Indonesia menurut gue. Indonesia tuh harusnya lebih berani menyerang. Tapi gue tetap dukung diaspora, gue tetap dukung timnas Indonesia yang saat ini. Sangat-sangat mendukung bahkan. Ketika mereka memenangkan pertandingan pun gue kayak hampir nangis. Tapi ada satu hal yang mengganjal ketika kita melihat timnas Indonesia saat ini adalah kita lihat di layar kaca kita, ini yang main kok orang putih semua. Ini yang main kok nggak berminyak gitu mukanya. Ini yang main kok nggak muka Indonesia banget ini. Tapi ya itu adalah
posisi hati gue gitu ya, gue agak mengganjal aja gitu. Secara personal, ketika melihat permainan Indonesia sih oke-oke aja, gue seneng, gue happy. Tapi ketika melihat orang-orang yang melakukan ini semua tuh, kok orang kulit putih semua gitu. Tapi nggak apa-apa, ya gue akan tetap dukung lah, gue akan tetap dukung pasti 1000% apapun yang timnas Indonesia berikan terhadap negaranya. Itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit, dan ciao ciao.